Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu dengan materi keterampilan dasar guru. Sebelumnya kami beranggota saya sendiri Muhammad Sofiul Khairi dengan NIM 22031019 sebagai moderator dan pemateri 3. Dan saya Wulan Rahmadani dengan NIM 22031160 sebagai pemateri yang pertama. Dan saya Salsanggrama Pradila dengan NIM 22031039 sebagai pemateri kedua. Dan saya Azhara Rahmadini dengan NIM 22031059 sebagai pemateri 4 dan 5. Berikutnya kepada pemateri pertama dipersilakan untuk menjelaskan materinya. Baik, keterampilan dasar guru. Yang pertama yaitu ada keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya merupakan ucapan atau pertanyaan yang dilontarkan guru sebagai stimulus untuk memunculkan atau menumbuhkan jawaban respon dari peserta didik. Adapun tujuan dari keterampilan bertanya yaitu yang pertama memotivasi peserta didik agar terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu melatih kemampuan mengutarakan pendapat. Yang ketiga yaitu merangsang dan meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik. Yang keempat yaitu melatih peserta didik berpikir divergen. Yang kelima yaitu menumbuhkan kebiasaan menghargai pendapat orang lain. Yang keenam menumbuhkan sikap kreatif pada peserta didik. Dan yang ketujuh yaitu mencapai tujuan pembelajaran. Adapun jenis-jenis pertanyaan itu yang pertama pertanyaan langsung, yang kedua ada pertanyaan umum dan terbuka, yang ketiga ada pertanyaan retorik, yang keempat ada pertanyaan faktual, yang kelima ada pertanyaan yang diarahkan kembali, dan yang keenam yaitu ada pertanyaan memimpin atau leading question. Adapun prinsip-prinsip bertanya yaitu yang pertama, pertanyaan hendaknya mengenai satu masalah saja. Berikan waktu berpikir kepada peserta didik. Yang kedua yaitu ada pertanyaan hendaknya singkat, jelas, dan disusun dengan kata-kata yang sederhana. Yang ketiga yaitu pertanyaan didistribusikan secara merata kepada peserta didik. Dan yang keempat yaitu pertanyaan langsung sebaiknya diberikan secara random. Yang kelima yaitu pertanyaan hendaknya disesuaikan dengan kemampuan dan kesiapan peserta didik. Yang keenam yaitu sebaiknya hindari pertanyaan retorika atau leading question. Adapun teknik-teknik dalam bertanya yaitu yang pertama teknik menunggu, yang kedua ada teknik menguatkan kembali, yang ketiga ada teknik menuntun dan menggali, dan yang terakhir yaitu ada teknik mengacak. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Berikutnya kepada pemateri kedua dipersilakan untuk menjelaskan materinya. Baik, yang kedua yaitu keterampilan memberi penguatan. Memberi penguatan atau reinforcement merupakan tindakan atau respon terhadap suatu bentuk perilaku yang dapat mendorong munculnya peningkatan kualitas tingkah laku tersebut di saat yang lain. Tujuan penggunaan keterampilan memberi penguatan yang pertama yaitu menimbulkan perhatian peserta didik. Yang kedua yaitu membangkitkan motivasi belajar peserta didik. Yang ketiga menumbuhkan kemampuan berinisiatif secara pribadi. Yang keempat merangsang peserta didik berpikir yang baik. Dan yang selanjutnya yaitu mengembalikan dan mengubah sikap negatif peserta didik dalam belajar ke arah perilaku yang mendukung belajar. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis penguatan. Yang pertama yaitu penguatan verbal, yang kedua penguatan gestural, yang ketiga penguatan dengan cara mendekatinya, yang keempat yaitu penguatan dengan cara sambutan, yang kelima penguatan dengan memberikan kegiatan yang menyenangkan, dan yang terakhir yaitu penguatan berupa tanda atau benda. Selanjutnya prinsip-prinsip penguatan. Yang pertama dilakukan dengan hangat dan semangat. Yang kedua yaitu memberikan kesan positif kepada peserta didik. Yang keempat berdampak terhadap perilaku positif. Yang kelima dapat berpikir pribadi atau kelompok.
Dan yang keenam yaitu hindari penggunaan respon negatif. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, berikutnya adalah keterampilan mengadakan variasi. Ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Keterampilan menggunakan variasi merupakan keterampilan guru dalam menggunakan bermacam kemampuan dalam mengajar untuk memberikan rangsangan kepada peserta didik agar suasana pembelajaran selalu menarik, sehingga peserta didik bergairah dan antusias dalam menerima pembelajaran dan aktivitas belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif. Berikutnya 3 komponen variasi mengajar, yakni yang pertama, variasi gaya mengajar seperti variasi suara, kontak pandang, pemustaan perhatian, kesenyapan, mimik dan gerak, dan pergantian posisi dalam kelas. Berikutnya itu ada variasi penggunaan media dan bahan ajar. Berikutnya ada variasi pola dan interaksi. Berikutnya itu ada tujuan penggunaan variasi dalam proses belajar mengajar. Yang pertama ada menghilangkan kejemuan dalam mengikuti proses belajar. Yang kedua, mempertahankan kondisi optimal belajar. Yang ketiga, meningkatkan perhatian dan motivasi peserta didik. Dan yang terakhir itu ada memudahkan pencapaian tujuan pengajaran. Berikutnya ada jenis-jenis variasi dalam mengajar. Yang pertama itu ada variasi dalam penggunaan media. Yang kedua ada variasi dalam gaya mengajar. Yang ketiga ada variasi dalam penggunaan metode. Yang keempat ada variasi dalam pola interaksi, yaitu gunakan pola interaksi multiarah. Berikutnya ada prinsip-prinsip penggunaan variasi dalam pengajaran. Yang pertama itu ada gunakan variasi dengan wajar, jangan dibuat-buat. Yang kedua, ada perubahan satu jenis variasi ke variasi lainnya harus efektif. Dan yang ketiga, ada penggunaan variasi harus direncanakan dan sesuai dengan bahan, metode, dan karakteristik. Berikutnya materi keempat akan dijelaskan oleh pemateri keempat. Dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah suatu keterampilan yang menyajikan bahan belajar yang diorganisasikan secara sistematis sebagai suatu kesatuan yang berarti, sehingga mudah dipahami oleh para peserta didik. Tujuan keterampilan menjelaskan itu adalah untuk yang pertama itu untuk membimbing peserta didik dalam memahami materi yang dipelajarinya. Yang kedua itu melibatkan peserta didik untuk berpikir dengan memecahkan masalah-masalah. Yang ketiga itu untuk memberi balikan kepada peserta didik mengenai tingkat pemahamannya dan juga untuk mengatasi kesalahpahaman mereka. Adapun prinsip-prinsip menjelaskan terdiri dari 6 buah, yaitu yang pertama ada penjelasan itu harus disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua itu pertanyaan itu harus diselingi dengan tanya jawab. Yang ketiga itu materi penjelasan harus dikuasai secara baik oleh guru. Yang keempat itu pembelajaran itu penjelasan itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kelima, materi penjelasan itu harus bermanfaat dan bermakna bagi para peserta didik. Dan yang terakhir itu dapat menjelaskan harus disertai dengan contoh-contoh yang konkret dan dihubungkan dengan kehidupan. Selanjutnya itu materi yang kelima, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Keterampilan membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mempersiapkan mental dan menimbulkan perhatian peserta didik. Nah, komponen keterampilan membuka pelajaran itu harus menarik perhatian peserta didik, menimbulkan motivasi, memberikan acuan melalui berbagai usaha, dan membuat kaitan atau hubungan di antara materi-materi yang akan dipelajarinya. Prinsip-prinsip dalam membuka pelajaran itu terdiri dari 4. Yang pertama itu prinsip bermakna, kontinu atau berkesinambungan, fleksibel atau penggunaan secara luas, dan yang terakhir itu antusiasme dan juga kehangatan dalam mengkomunikasikan sebuah gagasan. Sedangkan keterampilan menutup itu berarti keterampilan guru dalam mengakhiri kegiatan inti pelajaran. Nah, dalam menutup pelajaran guru itu dapat menyimpulkan materi pembelajaran, mengetahui tingkat pencapaian peserta didik, dan juga tingkat keberhasilan guna dalam proses belajar mengajar.
Tujuan untuk membuka dan menutup pelajaran itu tadi, yaitu yang pertama itu untuk menimbulkan minat dan perhatian peserta didik terhadap pelajaran yang akan dibicarakan. Menyiapkan mental para peserta didik agar siap memasuki persoalan yang akan dibicarakan, memungkinkan peserta didik mengetahui tingkat keberhasilan dalam pelajaran, dan juga agar peserta didik itu mengetahui batas-batas tugasnya yang akan dikerjakannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada pemoderator. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 1 izin mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.